Polisi terus memburu pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diduga pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Temuan tubuh korban berawal dari teriakan minta tolong dari anak korban. Warga yang mengetahui kejadian ini segera menuju ke rumah korban. Karena waktu itu kondisi ruang tamu ini lampunya sengaja dimatikan. Begitu Mas Imam keluar, ternyata Mas Imam ini ngelihat ada sosok laki-laki. Dia itu duduk di kursi sambil badannya itu gemetaran dan mengeluarkan suara. Mas Imam ini mendengar suara ini persis seperti orang yang lagi kecekik. Si ibu-ibu ini ngelihat ada sosoknya Lestari. Dia nangis di pojokan. Dan parahnya, si ibu-ibu ini ngelihat wajah Lestari itu penuh darah. Nah, si ibu-ibu ini juga melihat di leher Lestari ini masih keluar darah yang segar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Imam yang asalnya dari Malang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita yang akan kami ceritakan kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Imam. Imam ini asalnya dari sebuah desa di Kabupaten Malang Selatan. Nah, Mas Imam ini tinggal di sebuah desa yang desanya itu dikelilingi oleh banyak sekali gunungan. Dan gak jauh dari sana juga terdapat banyak sekali pantai-pantai selatan, di mana pantai selatan ini langsung terhubung dengan Samudra Indonesia. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ke daerah Malang Selatan atau mungkin pernah berkunjung ke pantai-pantainya. Di sana memang sangat terkenal sekali dengan pantai selatannya yang indah. Jadi Mas Imam tinggal di sebuah desa di sana. Beliau tinggal bersama istri dan juga 2 orang anaknya. Dan suasana desa di sana itu sangat asri sekali. Mayoritas penduduknya ada yang punya ladang, ada yang juga punya lahan pertanian. Dan umumnya mereka seperti itu. Nah, nggak jauh dari sana, memang banyak sekali hutan-hutan. Ada juga beberapa warga ini yang mendirikan rumah dekat sekali dengan hutan. Jadi ketika mereka keluar dari rumah, mereka bisa langsung melihat hutan. Jadi desanya sangat benar-benar asri. Nah, singkat cerita, ada satu rumah warga di sana. Kita sebut namanya Pak Waluyo. Pak Waluyo ini punya istri yang namanya Bu Lestari. Mereka ini punya 3 orang anak dan tinggal damai di sebuah rumah yang dekat sekali dengan hutan. Jadi rumahnya sangat pelosok sekali menuju ke sebuah hutan. Mereka tinggal di sana secara damai. Dan tiba-tiba mulailah
ada isu-isu bahwa ternyata istri dari Pak Waluyo ini, Bu Lestari ini selingkuh dengan tetangganya sendiri yang bernama Pak Slamet. Dan lama-kelamaan, berita tentang perselingkuhan ini semakin menyebar bahkan sampai ke desa-desa yang lain. Jadi orang-orang yang ada di sana akhirnya semakin tahu bahwa Lestari ini selingkuh dengan Slamet. Dan puncak-puncaknya adalah ketika Lestari ini diajak oleh Slamet menuju keluar dari kota Malang. Dan kabarnya mereka menetap di Batam. Dan selama tinggal di Batam itu, warga pun akhirnya nggak tahu menahu tentang kabar Lestari dan Slamet ini. Yang mereka tahu, mereka ini adalah pasangan perselingkuhan dan mereka melarikan diri menuju ke Batam, meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Dari situ, warga pun kembali beraktivitas dengan normal. Dan nggak terasa, Lestari dan Slamet ini tinggal di Batam itu selama kurang lebih sekitar 4 tahunan. Dan selama 4 tahun tinggal di Batam itu, Lestari dan Slamet ini mempunyai 1 orang anak dari hubungan gelapnya itu. Ya, seperti layaknya warga-warga desa, mereka juga tahu informasi ini, meskipun Lestari dan Slamet itu tinggalnya jauh sekali dari Malang. Mereka tinggal di Batam, tapi warga di Malang, warga di desa itu semua tahu bahwa Lestari dan Slamet ini sudah punya anak dari hubungan mereka. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Lestari itu pulang membawa anaknya ini, kembali pulang ke rumah suaminya. Jadi mungkin waktu itu Lestari ini mungkin sudah minta maaf ke suaminya, dan waktu itu Pak Waluyo sebagai suaminya menerima hal itu. Lestari pun tinggal lagi bersama di rumah itu. Mereka pun hidup secara normal. Dan kabar Slamet ini masih ada di Batam. Dari situ warga mulai tahu bahwa ternyata selama tinggal di Batam 4 tahun itu, Slamet ini karena pekerjaannya tidak tetap. Dan mulai akhir-akhir itu di 4 tahun mereka tinggal di sana, Slamet ini mengalami permasalahan ekonomi dan kabarnya Lestari ini jarang dikasih uang. Dari situlah mulai muncul cekcok di antara mereka dan sampai puncak-puncaknya menyebabkan Lestari ini kembali ke Malang, kembali ke rumah suaminya itu. Nah, ketika tinggal di sana, ternyata Lestari ini sering diancam oleh Slamet. Slamet ini sering mengirimkan teks di WA maupun sering menelpon Lestari dengan nada-nada ancaman. Dan di situ, Slamet ini bahkan sempat mengancam akan membunuh Lestari karena dia sudah meninggalkan Slamet. Nah, hal itu terjadi sampai beberapa bulan kemudian. Dan pada satu ketika, tiba-tiba desa ini digemparkan oleh sebuah peristiwa. Tiba-tiba waktu itu 1 orang anak dari Lestari ini keluar dari rumah, dia teriak-teriak, tolong, makku dipateni, makku dipateni. Nah, secepat itu juga warga kampung keluar langsung menuju ke rumah Lestari. Ternyata belum sempat warga masuk ke rumah Lestari, mereka sempat melihat ada 1 orang yang keluar dari area belakang, tepatnya di sebuah pekarangan belakang itu, ternyata ada 1 warga ini yang melihat bahwa yang keluar ini adalah sosok laki-laki. Dia membawa pisau, dan warga ini meyakini bahwa yang baru saja keluar dari rumah itu adalah si Slamet. Nah, langsunglah warga masuk, melihat kondisi Lestari ini, kondisinya lehernya ini sampai hampir putus. Dan di bagian perutnya itu tertusuk banyak sekali tusukan. Dan di bagian pergelangan tangan itu ada sayatan-sayatan. Di situ Lestari sudah meninggal. Dan akhirnya pihak warga kampung menghubungi pihak yang berwajib. Dan setelah itu jasad dari Lestari ini pun dievakuasi. Akhirnya warga yang ada di sana ini diinterogasi. Mereka meyakini bahwa yang membunuh Lestari ini adalah Slamet, selingkuhannya itu. Dan warga melihat bahwa Slamet itu melarikan diri masuk ke dalam hutan yang ada di belakang rumah itu. Secepat itu juga polisi akhirnya melakukan pencarian, bahkan sampai mengeluarkan anjing pelacak. Dan ternyata sampai sekitar 1 bulan lamanya pencarian ini terus dilakukan, tapi Slamet juga nggak pernah ditemukan. Nah, warga sendiri juga mengira Slamet ini kan tahu tentang lokasi di hutan tersebut. Warga meyakini Slamet ini masih ada di sekitaran hutan tersebut, tapi memang karena dia ini paham tentang hutan itu, jadi dia bisa sembunyi dimanapun dia mau. Setelah kejadian itu, suasana desa ini jadi suram. Setelah ditemukannya jasad dari Lestari dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu,
warga ini juga mengaku sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan. Ada pengakuan dari warga itu yang juga sering mendengar ada suara tangisan perempuan yang merintih kesakitan. Dan itu terjadi hampir setiap malam. Nah, satu pagi, ada satu orang anak ini yang rumahnya kebetulan dekat sekali dengan hutan itu. Biasanya, si anak ini yang namanya Dita ini berangkat ke sekolah selalu melewati hutan-hutan tersebut. Karena jalan lewat hutan ini adalah jalan pintas yang cepat menuju ke sekolahnya. Sebelumnya, siang itu Dita ini sempat ditegur oleh ibunya. Dia ditanya sebuah barang. Ada sebuah barang yang hilang di rumahnya, ibunya ini tanya, "Dita, kamu lihat nggak tali jemuran ibu, tali tampar warna biru?" Dita bilang, "Nggak tahu, Bu." Dita nggak lihat. Nah, semua orang ini mencari. Jadi yang ada di rumah Dita itu mencari keberadaan tali tampar warna biru. Karena mereka nggak pernah kehilangan barang, jadi waktu itu ketika mereka kehilangan tali tampar ini, mereka langsung heran, kok bisa-bisanya tali tampar juga hilang. Siapa yang ngambil? Ternyata keesokan harinya, ketika Dita ini mau berangkat ke sekolah, seperti biasa dia melewati hutan-hutan ini. Waktu dia tiba di sebuah pohon pisang, Dita itu ngelihat ada pemandangan yang aneh tertutupi daun pisang. Karena ini masih anak-anak, dia penasaran, dia lihatlah semakin masuk ke dalam, daun pisang ini disingkirkan, ternyata waktu itu Dita melihat ada jasad selamat ini yang tergantung di pohon kopi. Disitulah Dita itu teriak ketakutan. Dia nggak lagi pulang, dia langsung menuju ke sekolahannya. Begitu sampai di sekolah, Dita lapor ke ibu guru. Dia ceritakan ke ibu gurunya, "Bu, Dita barusan lihat ada orang gantung diri." "Di mana, Nak?" "Di sana, di hutan kopi dekat rumahnya Dita." Awalnya ibu guru ini mengira apa yang dikatakan oleh Dita ini cuma bohong-bohongan. Tapi karena waktu itu telah terjadi sebuah tragedi pembunuhan, bu guru ini pun akhirnya langsung melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Secepat itu juga pihak berwajib ini datang dan memastikan bahwa memang benar. Selamat ini gantung diri di sebuah pohon kopi menggunakan tali tampar warna biru. Jadi tali tampar ini sengaja dicuri oleh Selamat dari rumah Dita. Jarak kaki Selamat yang tergantung dengan permukaan tanah itu hanya sekitar 50 cm. Jadi nggak terlalu tinggi. Disitulah akhirnya Selamat ini dievakuasi, dan setelah itu desa ini semakin mencekam. Dengan adanya penemuan jasad Selamat yang tergantung di pohon kopi, desa itu semakin sepi. Orang-orang yang awalnya jarang sekali keluar di malam hari, setelah kejadian ditemukannya Selamat gantung diri, mereka semakin lebih ada di rumah. Nah, waktu itu kejadiannya menimpa Mas Imam sendiri. Karena Mas Imam ini tinggal bersama istri dan juga 2 orang anaknya. Malam itu ketika mereka semua ada di kamar, tiba-tiba mereka semua itu dengar di ruang tamu ada yang mainan tirai. Krek, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Dia keluar kamar, dia lihat ke arah ruang tamu. Tirai yang tadinya ini tertutup tiba-tiba dalam keadaan terbuka. Jadi kelihatan sekali kalau ada yang menggeser. Karena nggak mau terlalu takut, Mas Imam pun balik lagi masuk ke kamar. Pas istrinya tanya, "Ada apa, Mas?" "Nggak ada apa-apa, ayo tidur yuk." Mereka ini sudah mau tidur. Ternyata mereka mendengar kursi yang di ruang tamu itu ada yang nyeret. Disitulah Mas Imam ini langsung keluar kamar. Dia memastikan, ngeliat kondisi di ruang tamu. Karena waktu itu kondisi ruang tamu ini lampunya sengaja dimatikan. Begitu Mas Imam keluar, ternyata Mas Imam ini ngelihat ada sosok laki-laki. Dia itu duduk di kursi sambil badannya itu gemetaran dan mengeluarkan suara. Mas Imam ini mendengar suara ini persis seperti orang yang lagi kecekik. Setelah melihat pemandangan itu, Mas Imam pun langsung balik ke kamar. Istrinya tanya lagi, "Itu apa, Mas, yang di luar?" "Sudah, nggak ada apa-apa, ayo tidur aja yuk." Dia mencoba menenangkan istri dan anak-anaknya. Padahal Mas Imam sendiri melihat bahwa tadi sebenarnya yang duduk di ruang tamu ini adalah Selamat. Dan Selamat itu mengeluarkan suara yang menyeramkan seperti itu.
suara yang seperti orang kecekik. Disitulah kejadian malam itu terlampaui. Keesokan harinya, pada saat malam, anaknya Mas Imam ini lapor. Dia bilang, "Ya, di depan itu ada siapa? Kok ada orang di depan?" Di situ Imam ini sudah curiga. "Ada siapa, Nak?" "Itu loh, orangnya berdiri." Begitu Mas Imam ngelihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi yang ada di pandangan anaknya ini melihat ada sosok laki-laki. Dia berdiri sambil kepalanya nunduk dan mengeluarkan suara seperti orang kecekik. Dan itu persis kejadiannya seperti yang dialami oleh Mas Imam kemarin malam. Nah, setelah kejadian itu, ternyata banyak sekali warga kampung ini yang diteror dengan hal-hal yang sama. Ada laporan dari ibu-ibu waktu itu, ketika beliau ini ada di rumahnya malam hari, tiba-tiba beliau itu dengar ada suara perempuan nangis. Awalnya beliau ini nggak curiga. Dia coba keluar dari rumah, diperhatikan lagi, didengar lagi sumber suaranya ini dari mana. Kok ada orang nangis? Padahal dia nggak pernah mengalami hal ini, nggak ada tetangga-tetangganya yang melakukan hal itu. Dicoba didengar secara seksama, tiba-tiba sekelebatan. Si ibu-ibu ini ngelihat ada sosoknya Lestari, dia nangis di pojokan. Dan parahnya, si ibu-ibu ini ngelihat wajah Lestari itu penuh darah. Nah, si ibu-ibu ini juga melihat di leher Lestari ini masih keluar darah yang segar. Melihat pemandangan ini, langsunglah beliau masuk kamar sambil ketakutan. Ternyata beberapa hari kemudian, Pak RT yang mengalami kejadian ini, yang awalnya Pak RT sendiri ini nggak percaya. Dari laporan orang-orang yang mengatakan bahwa banyak warga ini diganggu sosok-sosok yang menyeramkan. Tapi karena Pak RT ini nggak percaya, karena dia sendiri nggak pernah mengalami hal itu. Dan sampai pada akhirnya malam itu, Pak RT ini pulang dari kondangan. Beliau naik motor dan begitu memasuki desa, melewati hutan-hutan yang ada di sana, tiba-tiba motor Pak RT ini terasa berat. Kok motor ini terasa berat banget? Padahal tadi nggak kayak gini. Di situ Pak RT sudah mulai curiga. Jangan-jangan di belakang ini ada apa-apa. Tapi Pak RT terus melajukan motornya. Dan ternyata nggak lama kemudian Pak RT ini dengar ada suara orang yang mengerang. Persis kayak orang kecekik. Begitu Pak RT noleh ke belakang, ternyata Pak RT ngelihat ada sosok Selamat. Nah, Selamat ini dalam keadaan mengeluarkan suara seperti orang tercekik, dan di lehernya itu masih ada tali tampar. Dan tali tampar ini jelas sekali terlihat terlilit di lehernya Selamat. Di situ Pak RT malah semakin melajukan motornya dengan kencang. Begitu sampai di rumah, beliau langsung masuk kamar. Barulah dari sini Pak RT percaya bahwa memang benar di kampung ini sudah terjadi teror yang mengerikan. Nah, pada satu malam ada lagi ibu-ibu ini yang diperlihatkan sosok Lestari dengan kondisi yang mengerikan. Tapi ada beberapa detik si ibu-ibu ini melihat dari sorot mata Lestari ini memperlihatkan bahwa sorot matanya itu seperti minta tolong. Nah, dari situlah si ibu-ibu ini menyimpulkan, beliau pun langsung mengutarakan hal ini ke warga yang lain, bahwa mungkin Lestari ini minta tolong untuk titip anak-anaknya. Dan sampai hari ini, masih ada laporan dari warga yang menyatakan bahwa mereka masih sering didatengin oleh sosok Selamat maupun sosok Lestari. Dan umumnya, Lestari ini selalu menampakkan diri dengan sorot mata yang meminta tolong. Nah, inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Imam. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Dan kita bermohon kepada Allah supaya kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar semacam ini. Dan semoga kita semua senantiasa selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.